Hai, kali ini saya akan memperkenalkan apa itu VD dan apa hubungannya dengan Rechain dan juga komunitas yang ya bisa dibilang adalah kunci utama untuk membangun suatu komunitas di VD ini. Oke, jadi pertama kali saya akan menjelaskan apa itu VD dan VD itu bermula dari mana. Oke. VD itu adalah perusahaan teknologi tinggi yang berpusat pada pengembangan teknologi media baru. Oke, terdaftarnya di Singapura pada tahun 2017 dan sekarang itu udah ada 7 kantor di seluruh dunia. Oke, ada di New York, San Francisco, oke, di Shenzhen, di Shanghai, Singapura, Batam, dan terakhir ini ada di Bali. Nah, VD didirikan oleh dua pendiri yang ya bisa kita bilang adalah jenius yang super luar biasa gitu. Nah, satunya adalah Patrick Colangelo. Oke, dia adalah warga keturunan Kanada, lulus dari Harvard, oke, tim insinyur dari New York, bertanggung jawab atas departemen teknisnya, oke. Dan nah, ini nih, Matthew Lim. Itu adalah warga negara Singapura. Dia yang paling bertanggung jawab atas semua pengembangan, development, bisnis, gimana memperluas komunitas, oke, memikirkan bagaimana caranya advertising dan lain sebagainya. Dia adalah titik tombaknya di seluruh wilayah Asia ini. Oke, jadi kalau untuk bagian barat udahlah dari Patrick Colangelo ini sendiri, ya kan. Kalau untuk Asia kayak kita ini kan, warga Indonesia, ya tanggung jawabnya Matthew Lim. Bagaimana dia pengembangannya gitu. Jadi teknologi utama VD itu apa? Oke, VD ya. Pernah nggak kalian ngelihat suatu iklan? Oke, suatu iklan di suatu bacaan berita ya kan? Dimana setelah kalian ngelihat iklan itu nanti pas lagi baca berita, kalian tiba-tiba diarahkan ke website yang lain gitu. Jadi pas kalian lagi ngelihat berita gitu kan, oh ada nih video tentang Gading Martin ya kan dengan anaknya Gempi gitu. Ada nih videonya gitu diselipin di tengah-tengah berita gitu. Begitu kalian klik videonya, kalian malah lompatnya ke maaf kata YouTube ya kan, atau Vimeo dan lain sebagainya. Tapi ya kalian kan udah ninggalin beritanya kalian yang lagi asik-asik kalian baca gitu kan. Kan nggak seru ya kan. Nah, begitu kalian dengar kata VD, oke, kalau di luar dari Indonesia kebanyakan sudah tahu apa itu VD. Tapi di Indonesia sendiri mungkin masih awam ya, masih kurang begitu terkenal, bisa saya bilang ya. Kenapa? Karena VD ini juga joinnya ke hanya beberapa media, punya MNC Group, punya CNN, punya CNBC. Oke. Nah, harusnya itu udah terkenal. Kenapa mereka sampai berani mengambil teknologi iklan VD seperti ini gitu? Ya karena satu, karena mereka yakin teknologi VD ini luar biasa gitu. Teknologi VD ini bakal menjadi awal mula suatu pengembangan untuk di media iklan. Jadi begitu kita ngelihat ada yang namanya logo VD gitu, kita tinggal klik, tinggal kita tahan agak lama ya, sekitar 1 detik kita tahan di logo VD itu. Entar yang bakal keluar itu video Gading Martin sama mungkin si Gempi gitu, langsung di beritanya. Jadi kita nggak perlu sampai ke YouTube dan Vimeo untuk ngelihat. Jadi kita nggak usah ninggalin websitenya untuk melihat video tersebut. Kita bisa langsung ngelihat videonya di sana gitu. Dan webpage-nya itu tidak berat. Kenapa saya bilang tidak berat? Kenapa? Karena video itu hanya embed gitu, hanya embed code gitu. Servernya tetap servernya si VD. Tetapi media yang menggunakan teknologi VD ini dapat memaksimalisasi traffic, traffic lah, memaksimalisasi pengunjung dari webnya tersebut gitu, agar tetap di VD.
Luar biasa nggak? Luar biasa banget gitu. Jadi kayak MNC Group, mereka trafficnya kan kalau begitu mereka udah taruh video YouTube, ya orang itu begitu ngelihat YouTube ya kan, bukan cuma ngelihat Gempi sama Gading lagi, udah lanjut video lainnya gitu. Iya kan? Hilang, trafficnya hilang gitu. Jadi itulah kenapa media iklan menggunakan teknologi video ini, kebanyakan mereka semuanya pakai di berita-berita yang bagus gitu, trafficnya makin bagus. Nah, cara kerja teknologi video ini untuk yang blockchain ya gitu. Jadi gini, kalau dulu di 2017-2018 itu, jadi dulu itu kita bisa langsung mendapatkan Videocoin. Begitu kita ngelihat video atau kita baca berita, walaupun gak banyak ya, mulai dari 0,1 naik ke 1 Videocoin, 2 Videocoin. Tapi kan itu agak sedikit gitu. Rate-nya agak sedikit. Dan kita kan nggak tahu juga dari MNC Group, dari CNN dan lain sebagainya, mereka menyematkan teknologi video ini di mana, di berita yang mana, kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu. Itulah fungsi dari aplikasi Rechain yang akan nanti saya jelaskan di beberapa slide berikutnya. Itu Rechain itu benar-benar ya bisa kita bilang udah benar-benar membantu banget lah kita untuk mengumpulkan Videocoin ini gitu. Jadi dulu itu nggak seperti ini. Dulu itu kita mesti nyari lagi beritanya di mana, ya kan? Kita mesti buka lagi videonya. Nah, Videocoinnya baru jalan gitu. Tapi sekarang nggak lagi gitu. Nah, jadi peluncuran Videocoin ini dimulai pada tanggal 8 Juli 2019. Ya, teknologi video ini udah ada di tahun 2017 dan Videocoin ini dari 8 Juli 2019. Jadi pertama kali itu disuplainya sebanyak 10 miliar. Ya, 10 miliar Videocoin. Bayangin deh. Nah, jadi ya kalau untuk ini saya nggak begitu bisa menjelaskan ya, karena mungkin ini nanti ya kalian bisa cari tahu sendiri dari Google itu berapa sirkulasi pasarnya, ya kan, pegangan perusahaannya ada berapa persen dan lain sebagainya. Nah, dari 8 Juli 2019, 2 bulan aja Videocoin udah terdaftar di semua exchanger ini. Yang kita tahu ya salah satunya Indodax ya kan, ada Huobi, ada Gate.io. Itu ya bisa kita bilang ya kapasitas transaksi hariannya aja udah bisa sampai 10 juta USD. Berarti dari sini saja sudah bisa kita, nggak usah kita bayangkan, nggak usah apa, dari sini saja sudah bisa terlihat gitu prospeknya ke depan itu seperti apa. Awal peluncurannya aja ya, dalam beberapa hari itu transaksinya sudah sampai 10 juta USD. Kita bayangin aja gitu. Memang harga video ini nggak gitu mahal pertamanya gitu. Cuman ya mungkin karena harga yang tidak begitu mahal dan dari VD sendiri juga dia menawarkan ke rekan-rekan kerjanya. Contohnya misalnya nih dia si Nike nih. Nike dia ada buat forum, sebuah forum berita dan lain sebagainya mengenai tentang sepatunya dan lain sebagainya. Jadi di websitenya itu dia pakai teknologi VD. Nah, bagaimana si Nike ini untuk membayar si VD? Si Nike ini membayar ke VD bisa menggunakan rupiah. Untuk Nike Indonesia. Untuk Nike di Amerika mungkin mereka membayarnya pakai USD. Nah, VD ini kenapa meluncurkan Videocoin? Mereka nggak mau bahwasanya ya udah, gitu. Ya udah, rekan-rekan saya ya hanya dari media-media saja. Ya udah, selesai. Pengembangan bisnis saya sampai di sana. Oh tidak. Jadi dari VD sendiri dia juga sudah memikirkan sampai ke depannya. Dia sudah memikirkan jauh ke depan. Bagaimana saya membangun komunitas VD saya bisa sebesar YouTube mungkin, atau mungkin ya Vimeo mungkin, atau mungkin seperti TikTok gitu. Nah, cara dia membangun komunitas itu ya mungkin bisa kita bilang cara pemikiran mereka beda sama yang bisa kita bayangkan. Cara pemikiran mereka itu
bisa kita bilang sangat jenius. Mereka membuat namanya ya Fidicoin. Nah, Fidicoin itu dibuat untuk apa? Dibuat agar para pengguna media ini seperti Patek Philippe, ya kan, Nike, ya, mungkin BMW, Gucci, Rolex, LV, Louis Vuitton, Apple, Huawei, mungkin mereka bisa membayar ke Fidi dengan menggunakan Fidicoin. Dan si Fidi sendiri juga menjelaskan kepada media-media ini, bila kalian membayar menggunakan Fidicoin, akan kami berikan diskon, akan kami berikan paket tambahan. Wow, ya wow. Kenapa? Fidi tidak mengalami kerugian karena mereka hanya menawarkan jasa. Jasa ini hak patennya sudah punya Fidi. Jadi Fidi itu bebas mau memberikan teknologinya kepada siapa saja, ya kan? Source code-nya kepada siapa saja, asalkan mereka berani membayar gitu. Teknologinya murah. Itulah kenapa media-media menggunakan. Kayak contohnya Singapura, ya kan, mereka seperti ada Mothership. Itu coba kalian buka aja di Google, itu ada media namanya Mothership. Itu suatu forum yang cukup bagus ya, berita-berita di sana mengenai keadaan Singapura, COVID-19 dan lain sebagainya, itu untuk ibu-ibu baca gitu. Jadi itu media yang dikhususkan untuk ibu-ibu, untuk ayai, ya kan, untuk emak-emak yang suka baca-baca berita gosipnya, mereka bacanya berita dari sana gitu. Nah, di Mothership ini sendiri mereka juga kayak ibaratnya memberikan suatu benefit dari Fidi ini, memberikan suatu benefit kepada Mothership gitu. Nah, kamu mau beli paket saya, nah kamu pakai Fidi. Setelah kamu bayarnya pakai Fidi, nanti saya kasih diskon gitu. Nah, Mothership ini, dia nggak mungkin nolak. Dia pasti mikir, oh ya murah ya, Fidi aja udah murah, apalagi saya bayarnya pakai Fidicoin, saya dikasih murah lagi, diskon lagi. Nah, ya udah, saya beli deh Fidicoin kamu. Intinya win-win solution. Si Fidi menciptakan Fidicoin, disuplai ke market. Nah, komunitasnya udah ada, pembelinya udah ada, pemakainya udah ada. Itu siklusnya jalan. Siklusnya jalan terus, muter gitu, nggak pernah berhenti. Itu muter terus. Tetap ada namanya partnership dari Fidi yang tetap membeli koin. Entah itu dari exchanger yang mana. Mungkin media-media Indonesia belinya dari Huobi, mungkin dari Indodax, mungkin ya kan, ada yang beli dari Gate.io mungkin. Itu siklusnya bagus banget. Kamu bayangin aja gitu, siklusnya itu udah bagus banget. Siklusnya udah jalan terus. Nah, si Fidi sendiri juga tidak stop di sana. Mereka nggak berhenti di sana. Nggak berhenti, mereka mikir, siklus saya sudah jalan, koin saya sudah ada yang beli, pasti ada yang beli karena rekanan saya banyak. Nah, intinya bagaimana saya memperluas lagi, bagaimana saya memperluas komunitas Fidicoin lagi gitu. Nah, si Fidi itu berpikir bagaimana kalau saya membuka namanya komunitas Fidicoin sendiri untuk user-user, untuk beberapa pengguna-pengguna kecil yang tidak sebesar media-media. Mungkin karena media-media ini mereka sekali beli Fidicoin itu nggak dikit ya. Mereka membeli Fidicoin ini mungkin ya bisa kita bilang sekali beli ya harganya juga mungkin ada ratusan juta, 200 juta dan lain sebagainya gitu kan. Nah, untuk komunitas-komunitas kecil yang membeli dengan harga 5 juta, 6 juta, 10 juta itu juga bisa. Dengan cara apa? Nggak mungkin komunitasnya dipaksa untuk ke exchangernya, beli dari sana, ya kan, jualnya dari sana. Aduh, lambat, pelan. Itu bakal akhirnya nanti koin ini bakal jadi namanya pump and dump. Contoh-contoh koin yang seperti pump and dump itu: 1. Bitcoin, 2. YFI, 3. TRX, dan lain sebagainya. Coba kamu lihat deh harganya. Itu sekali naik berapa? Sekali turun itu berapa?
Kalau saja kamu hoki atau kalau saja kamu memang prediksinya bagus, kamu beli pada saat harga rendah, kamu jual pada saat harga tinggi, oke. Tapi kalau kamu belinya harga tinggi, kamu jual ke harga rendah, apakah kamu masih mau melihat koin tersebut? Apakah kamu masih percaya sama koin tersebut? Enggak kan? Nah, dari VD sendiri itu menghindari hal seperti itu. Mereka membangun komunitas, mereka tidak mau komunitasnya kayak ibaratnya membelakangi mereka, karena mereka rugi gara-gara koin mereka itu mereka udah beli harga tinggi, rupanya tiba-tiba dijualnya harga rendah, ya kan. VD ini tidak mau hal tersebut. Itulah kenapa VD ini mereka merekrut beberapa orang, beberapa ahli, contohnya seperti yang dari PNG, Alan Boehme, ada dari GIC, ada dari Coca-Cola, ya kan, ada yang dari UBS, Temasek, Pepsi. Dia merekrut beberapa orang ini untuk menjadi konsultan. Konsultan dalam hal apa? Dalam hal pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis mereka itu seperti apa? Ya, pengembangan dalam bentuk koin. Koin-koin ini yang akan disuplai ke seluruh dunia melalui aplikasi Rechain. Nah, aplikasi Rechain ini juga pertama kali di-announce di Indonesia ya di akhir tahun 2019 ya. Dan sebelum aplikasi Rechain ini di-announce, itu video udah duluan masuk ke Indodax tuh. Ada kelihatan kan? New Digital Media Technology Blockchain Conference. Itu ada dari MNC, ada dari Indodax, ada dari Heart Media Group, dan ada langsung Matthew Lim dari pihak VD. Nah, blockchain-nya dari VD ini mungkin ya bisa kita bilang adalah teknologi yang ya seperti halnya startup dari mungkin perusahaan lain ya. Contohnya kalau pernah kita lihat ya, Shopee aja pernah kasih diskon sampai 75%, ya kan. Pernah nggak kita lihat OVO itu cashbacknya? Kalau nggak salah pertama kali launching itu cashbacknya sampai 60%. Itu nggak ada limit seperti sekarang ya. Sekarang kan ada limit maksimal cashback adalah 20.000. Dulu itu tidak ada. Dulu itu cashbacknya 60%, ya udah 60% gitu. Kamu belanjanya 1 juta ya kan, cashbacknya 600.000 langsung masuk ke OVO Point kamu. Dulu. Itu dulu. Jadi dari Grab juga pernah begitu, ya kan, dari Shopee juga begitu. Nah, si VD ini demi membangun komunitas, mereka juga namanya memikirkan bagaimana cara saya untuk menambah komunitas. Yaitu seperti apa? Mereka bakar duit juga. Nggak ada perusahaan startup yang nggak bakar duit. Tokopedia, kita lihat ya, Tokopedia mereka bakar duit. Shopee, sampai sekarang juga mereka bakar duit. Gratis ongkir dan lain sebagainya. Mereka dapat dari mana coba? Mereka kasih kupon cashback 350.000, cashback 100.000. Itu pernah nggak kamu belanja token PLN yang harganya sampai 900.000 atau mungkin 1 juta, tapi kamu bayarnya cuma 800.000? Saya pernah. Itu kenapa bisa begitu? Ya karena perusahaan-perusahaan seperti ini demi mendapatkan customer itu tetap namanya membakar uang. Sifat dasar manusia itu bila melihat suatu diskon besar-besaran seperti saya, diskon besar-besaran mungkin di Carrefour ya kan, mungkin di Hypermart, itu saya bakal beli, saya bakal belanja untuk bulanan, untuk tahunan. Ya begitu juga di VD-Coin ini. Begitu ada diskon 70%, kalau kita tidak beli sekarang, diskonnya udah habis, baru kita beli, kita bakal diejek sama orang-orang yang udah beli diskon 70% gitu. Nah, sebenarnya sampai ke sana harusnya udah agak paham ya background dari VD ini sendiri gitu. Jadi VD ini sebenarnya mereka udah masuk namanya aplikasi Rechain ini. Mereka ada menawarkan beberapa paket.
Intinya gini, kalau saya beli 1000 USDT itu bakal jadi 3000 USDT. Kenapa? Saya membeli paket 3000 USDT dengan harga 1000 USDT. Saya udah dikasih diskon 70%. Saya udah dikasih diskon 70%. Oke. Nah, dengan diskon-diskon yang diberikan dari VD sendiri dapat kita lihat di sini ada yang sampai dari 35.000 USDT saya hanya perlu membayar 10.000 USDT. Oke, tapi paketnya ini itu namanya smart contract. Smart contract ini adalah kontrak yang mengikat selama 1 tahun lebih ya, sekitar 428 hari. Oke, selama 428 hari kita bakal namanya sudah join ke komunitas VD ini. Komunitas VD ini itu siklusnya itu di mana-mana saja sih. Jadi kita udah beli paket nih. Jadi kita nggak boleh kayak membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu nih komunitasnya VD itu apa-apa aja sih. Nah, dapat kita lihat di sini. Perusahaan VD itu memberikan reward ke komunitas. Kenapa kita dikasih reward gitu? Kenapa kita dikasih reward? Karena kita sudah membantu VD membeli paketnya. Kita udah menginvestasikan, ya ibaratnya gini deh, teman kita buka usaha, kita udah invest ke dia selama 1 tahun gitu. Nah, kita kan dapat dividennya. Dividennya dari mana? Ya dari reward ini. Oke, kita dapat rewardnya tiap hari. Jadi kita nggak, ibaratnya sahamnya kita udah taruh di dalam, nanti kita bisa kapan aja ambil. Iya, nggak gitu juga, ya kan? Temen kita juga bakalan marah. Kamu udah nanam saham ya kan, nanam invest saham, suka-suka kamu aja mau ngambil, nggak bisa dong, ya kan? Pokoknya aku bagi deh dividen ke kamu. Kamu tenang aja, pokoknya setiap ada keuntungan dari aku bakal bagi ke kamu. Sejumlah paket yang kamu ambil, sejumlah uang yang kamu investasikan. Ya begitulah ekosistemnya. Nah, siapa yang memberikan keuntungan bagi si VD? VD itu nggak habis duit. VD itu dapat duit, oke. Source code dari embed video yang mereka biasanya taruh ke iklan-iklan itu free sebenarnya. Mereka udah temuin teknologi seperti ini, mereka udah hak patenin, oke. Mereka nggak habis biaya lagi. Mereka cuma habis biaya seperti kayak ya mungkin biaya pemeliharaan server ya kan, pemeliharaan server untuk blockchainnya mereka sendiri dan lain sebagainya. Mereka hanya habis duit di sana, nggak banyak, tapi mereka dapat duit, oke. Mereka dapat duit untuk pengembangan bisnis lebih gede lagi gitu. Mereka kedepannya bakal buat namanya Reward City. Itu nanti saya jelasin juga gitu. Jadi mereka udah dapat duit dari si branded ya kan, si pemain koin ini yang gede-gede lah gitu kan. Mereka bayar biaya iklan dan lain sebagainya, bayarnya ke VD gitu. Nah, si VD bagi ke kita namanya dividen. Hasil untungnya, bagi hasil. Nah, kalau dari kita komunitas, kita kan udah dapat nih koin gratis ya kan. Koin gratis dapat dari VD terus ya kan. Ya nggak gratis juga sih, karena kan kita udah invest duit gitu kan ke dalam. Nah, kita dapatlah namanya dapatlah hasil yang sudah kita beli gitu. Kita udah beli sesuatu, kita dapat makanannya atau kita dapat emasnya gitu kan. Emasnya kita simpen. Mau jual harian juga bisa. Ya kan? Mau jual ke Indodax langsung juga bisa. Ya kan? Itu tergantung selera masing-masing. Kalau saya sih saya invest dulu, ya kan. Harganya pertama keluar kalau nggak salah 9 rupiah satu VD coin. Sekarang udah berapa? Sekarang itu sudah 14. Bayangin, 14, 15, 16, 17 ya. Terakhir itu 17, 18. Pernah naik sampai 32. Itu saya invest. Saya berharapnya ya pelan-pelan aja naik, nggak usah banyak-banyak. Naik ke 20, naik ke 21 saya jual lagi. Bakal saya jual semuanya. Itu untungnya itu udah nggak bisa dihitung lagi deh. Oke. Nah, gini. Jadi sistem investasi untuk rechain ini itu ada 2 tipe. Sistem pasif, oke, dan sistem aktif. Nah, kalau yang pasif nih ya, yang pasif itu 0,5 sampai 1,5% per hari. Contohnya, ibaratnya kita nggak usah ngajak-ngajak orang deh, ya kan.
Udah, yang penting aku invest untuk diri aku sendiri 1000 USD. Udah selesai, itu aja. Nah, saya baca iklan ya kan, baca 10 iklan ya kan, itu udah dapat 0,2% dari yang aku investasikan. Jadi contohnya per hari itu aku dapatnya aku investnya 1000 gitu kan, aku dapat 0,2% gitu per hari ya kan. Nah, contohnya kalau misalnya aku invest 1000 dapatnya 0,2% ya kan, sama mining per hari itu 0,5%, jadi totalnya 0,7%. Ya aku dapatnya 7 USD lah tiap hari. Lebih kurang 1 tahun kelar. Ya kan, lebih kurang ya lah, lebih kurang. Tapi kalau aku aktif, itu yang aku dapetin ini nih, asiknya di sini nih. Jadi kalau satu orang aku ajak ya kan, bilang deh dia investnya 1000 ya kan, 200 deh, 200 nggak usah banyak-banyak, 200. Aku tuh dapat dari yang dia dapetin per hari itu aku dapat 20%. Bayangin tuh, 20% dari yang aku dapetin dari dia. Contohnya dia invest 1000 lah, udahlah invest 1000 juga. Aku kan invest 1000 nih, aku ajak temen aku, dia juga investnya 1000. Dia invest 1000 per hari, kalau nggak salah itu dapatnya bersih ya, nih udah bersih banget, bersih. Jadi udah potong fee 10%, udah potong market Indodax ya kan. Market Indodax biasanya kalau WD instan itu -1 dari harga Indodax. Itu bersih itu sekitar 80.000. Ya, 80.000, kadang 78.000. Ya udahlah kita bilang aja tuh 70.000 ya kan. 70.000 kalau 20%-nya itu 14.000. Berarti kan aku udah ada 70.000 nih per hari ya kan, tambah 14.000. Berarti 84.000 aku per hari. Aku per hari udah ajak satu orang aja nih udah 84.000. Itu satu orang. Oke, belum lagi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nggak usah dikejar, yang penting kita kerja nggak kerja juga udah dibayar sih, udah dapat duitnya. Karena kan ini kan sebenarnya investasi buat kita sendiri. Tapi kalau kita ngajak orang ya nambah duit gitu, nambah hokinya kita gitu. Cuman kalau nggak ajak orang ya udah santai aja sebenarnya, udah dapat duit sih. Tapi kalau ngajak orang ya bagus. Kayak contohnya nih, aku 1 bulan ngajak 1 orang aja deh, nggak usah banyak-banyak ya kan. 1 orang, 2 orang, itu dapatnya aja udah berapa ya, 14.000 kali 30 ya kan, sekitar 500-an ribu, 400-an ribu. Ngajak 2 orang 1 bulan aku udah bisa dapat 800.000 tambahan selain dari yang aku dapat. Aku kan dapatnya 2 jutaan ya, 2.500.000 ya, kalau tambah 800.000 3 jutaan, lumayan. Nah, aku dapatnya itu nggak diakumulasikan ke nominal akhir aku 3.000. Jadi itu nominal akhir aku itu tetap 3.000. Itu udah pas smart kontraknya 3.000 selama 428 hari. Jadi aku dapatnya 3 juta. 3 juta itu ibaratnya kalau udah dapat 2 orang nih ya, 3 juta itu nanti dikurangi, dibagi. Jadi 3.000 bagi 3 juta. Berarti kan aku per hari udah dapat 3 juta. Berarti nggak sampai 428 hari lagi. Berkurang. Sekitar mungkin 300 hari ya. Dari 300 hari nanti berkurang lagi kalau misalnya aku ajak orang lagi. Jadi kontrak aku itu bakalan cepet kelar. Nggak nyampe setahun udah kelar. Cepet. Tenang aja bos. Tuh, lihat aja tuh. Contohnya nih, kalau gue ngajak 5 orang ya, 5 orang itu 420 hari. Enggak. Kalau ajak 5 orang itu 1 harinya dapat $420. 1 bulannya dapat $420. Lu bayangin aja $420 men. Waduh. Oh iya, ngeri nih. Oh gila. Ini berarti ya,
bisa dihitung kalau satu USDT itu harga 14.700, itu berarti per bulan itu aku dapat sekitar 5 juta, 6 juta, 5 juta dong, ya 5 juta. Jadi kalau misalnya ajaknya 25 orang nih, totalnya ada 25 orang, itu berarti per bulan aja aku udah 945. Itu sekitar 10 juta, 11 juta. Wah, ini berarti kalau targetnya ya 6 bulan aja udah kelar nih. Iya kan? Targetnya 6 bulan aja udah kelar. Nah, kalau untuk peringkat seperti ini, itu namanya overriding. Overriding itu berarti aku udah naik ke level V1, V2, V3, dan V4, V5. Jadi kalau aku udah sempat naik ke V1, itu V1 itu membutuhkan, kalau untuk sekarang ya, dulu itu wah sangat-sangat gampang untuk naik ke V1. Kalau untuk sekarang itu V1 itu minimal saya itu punya 3 cabang ke bawah, 3 downline yang masing-masing itu omsetnya itu sampai 10.000. Oke. 3 jalur yang omsetnya masing-masing 10.000. Tapi kalau aku udah naik ke V1, itu anggota-anggota yang di bawah itu kan biasanya aku dapat 20%, ya kan? Itu aku bisa dapat sampai 4%, nambah 4% lagi. Jadi dari 20% nambah 4%. Kayak contohnya nih, yang bawah-bawah ini kan ada level-levelnya. Kalau level 1 itu kan 20%. Nah, nanti dari yang si 20% ini dia ada ngajak orang lagi di bawah dia. Nah, orang yang di bawah dia kita juga dapat gitu, 10%. Jadi orang yang di bawah 10% ini ngajak lagi. Aku dapat lagi 5% di bawah dia. Dapat lagi 2%, dapat lagi 1%. Nah, kalau untuk aku bisa dapetin yang di bawah 20% ini, ya kan? Berarti kan 10%. Aku bisa dapetin yang 10%-nya, ya minimal aku mesti ngajak 2 orang lah. Ya kan, 2 orang baru aku bisa dapet 2 level ke bawah. 3 orang aku baru bisa dapet 3 level ke bawah gitu. Dan seterusnya 5 orang sampai 10 orang gitu. Nah, intinya sampai di sini harusnya udah jelas sih. Ibaratnya kalau kita mau pasif juga bisa. Tapi yang nggak ada guna sih kita invest ke bank aja gitu. Kita kan nggak kerja apa-apa. Kita cuman modalnya modal ngomong doang, ya kan. Kalau dia mau syukur, kalau dia nggak mau ya udah, nanti kita tinggal kasih dia lihat hasilnya. Nih boy, nih girl, gue dapat segini nih, lu nggak mau masuk kan? Ya udah, rugi lu sana, diem aja. Lu nggak mau ikut, nggak mau gue kasih lu nggak mau gue kasih bisnis, ya kan? Ya udah, lu diem aja, nontonin gue aja deh. Karena ada satu pepatah dari Jack Ma. Ada orang pernah bertanya ke Jack Ma, "Jack Ma, kamu kok bisa sukses banget ya?" Jack Ma cuma menjawab, "Iya, gue kan melakukan segalanya. Gue melakukan segala hal di saat lu cuma bisa memperhatikan gue melakukan semuanya itu." Ngerti kan? Jadi ibaratnya gue melakukan semuanya, gue ras ke sana, ras ke sini, ya kan, gue gasnya ke sana, gue gaspolnya ke sini. Tapi mereka cuma bisa memperhatikan gue, ya udah, deritanya dia. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau ya sebenarnya udah gue jelasin sih tadi bagaimana sistemnya, siklusnya. Ini bisa di screenshot aja sih, boleh. Ini bagus banget untuk referensinya kalian juga. Mana tahu kalian mau menjelaskan ke orang lain, ya kan? Nah, ini contohnya nih. Wah, kalau bisa dilihat di sini ya udah ngeri-ngeri sih. Ini ya salah satu akun dari pendahulu kita ya, dari nomor 1 VD di Indonesia. Ini akunnya juga udah lama sih, udah akun yang udah yang bulan Agustus lalu. Tapi ya bisa kita bilang mereka ini yang awal-awal yang join ya lebih untung daripada yang joinnya nanti lebih belakangan, ya kan? Ini kenapa? Karena mereka awal-awal join itu, oke, mereka itu dapat promonya gila-gilaan, men. Mereka promonya itu luar biasa.
Bayangin aja 10.000 USDT aja atau 11.000 USDT itu adalah syarat utama untuk naik ke V1. Gila kan? V1 cuma membutuhkan 11.000 USDT, 10.000 sampai 11.000 USDT. Sekarang 30.000. Belum lagi nanti tahun depan. Jadi kalau mau join, jangan ditunggu-tunggu. Sekarang promonya masih bagus. Promonya level 1 masih dapat 20%. Oke, belum lagi nanti kalau kita tunggu-tunggu, kita mikir-mikir, ya kan? Kita mau joinnya itu nanti di tahun-tahun depan. Nah bayangin aja, kalau kita joinnya di tahun depan, itu promonya kita udah dapat di bawah 20%. Ya masih cuan, sebenarnya masih cuan. Cuman, ya udah makin dikit, buat apa? Joinnya itu jangan telat, join makin telat makin gak cuan. Join itu mesti sekarang. Ya, bisa dilihat lah di sini beberapa contoh screenshot ya kan. Itu total ya pertumbuhannya bisa kita bilang ya luar biasa sih. Ya video ini bakal viral, ujung-ujungnya bakal viral, dan kalau kita ketinggalan ya nyesal sendiri sih. Nah ini PT Rechain. Jadi aplikasi Rechain ini kan udah terorganisir langsung ke Matthew Lim ya. Kayak contohnya kemarin pas pembukaan Rechain ini di Bali, itu Matthew Lim langsung zoom dengan anggota-anggota Rechain, langsung zoom meeting dengan nomor 1 Videocoin di Indonesia, namanya Bapak Johan. Itu mereka langsung sharing, Mr. Matthew bagaimana pengembangannya. Oh bagus, kedepannya kita bakal ngembangin lebih lagi, kalian terus berjuang dan lain sebagainya. Wah, Matthew Lim ini sangat-sangat mensupport VD, sangat-sangat mensupport komunitas Rechain. Kenapa? Karena komunitas Rechain inilah VD Coin, oke? Itu harganya bagus di pasaran, di market. Jadi kalau kamu ibaratnya mau jadi investor tunggal tanpa ikut komunitas Rechain, itu boleh, bisa-bisa aja. Tapi kalian tahan nggak? Kalian tahu nggak kenaikan pertumbuhan penurunan dari harga koin ini sendiri gitu? Kalian bisa ada yang sharing ke kalian nggak gitu? Ada komunitasnya nggak ada gitu, nggak ada yang bakal bisa sharing ke kalian, nggak ada yang kalian bisa sharing ke siapapun gitu tanpa kalian mengikuti komunitas Rechain ini. Tapi dengan kalian masuk ke komunitas Rechain, kalian tahu perkembangan dari video ini sampai di mana, perkembangan dari Rechain ini sampai di mana, kedepannya bakal ada pengembangan aplikasi lain apalagi seperti Reward City, iya kan? Itu Reward City begitu udah keluar itu bakal beda lagi ceritanya. Kenapa saya bilang bakal beda lagi ceritanya? Reward City itu aplikasi yang bakal ada dan muncul di Play Store. Jadi Rechain ini kemungkinan bakal digantikan ke Reward City. Reward City itu seperti apa? Reward City itu seperti Tokopedia, seperti Lazada, seperti Blibli. Kita itu bisa membeli barang, kita itu bisa membeli sesuatu dari Reward City. Kita itu bisa membeli PS5, oke? Kita bisa membeli iPhone 12, oke? Kita bisa membeli namanya Nike Vapor, oke? Kita bisa membeli namanya Adidas Ultra Boost, ya kan? Adidas Yeezy dan lain sebagainya melalui Reward City ini. Dan bagusnya itu apa? Kita bisa melakukan pembayaran menggunakan Videocoin. Kurang apa lagi coba? Ya, untuk sekian, untuk sampai saat ini mungkin sekian dulu penjelasan saya mengenai Videocoin. Mungkin kalau ada salah tutur kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan untuk VD, kalau saya bilang sih go VD, go viral, jangan berhenti, terus berkembang, terus melakukan pengembangan. Dan untuk komunitas yang mau join, gak usah tunggu lama lagi, langsung join.